yang membuat kita terhalang untuk memandang keindahan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dua hijab. Yang satu namanya hijabuz zulmah, hijab kegelapan, itu maksiat. Yang kedua hijabul anwar, hijab cahaya. Hijab cahaya itu ditandai dengan taat, sedekah, tahajud, sholat jamaah, pengajian, penampilan-penampilan sunnah, pakaian-pakaian syar'i. Itu hijab, Pak. Hijab apa? Kalau saya merasa soleh, saya terhijab. Apa arti hijab? Terhalang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membuat kita terhalang untuk memandang keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada dua hijab. Yang satu namanya hijabuz zulmah, hijab kegelapan, itu maksiat. Yang kedua hijabul anwar, hijab cahaya. Hijab cahaya itu ditandai dengan taat, sedekah, tahajud, sholat jamaah, pengajian, penampilan-penampilan sunnah, pakaian-pakaian syar'i. Itu hijab, Pak. Hijab apa? Kalau saya merasa soleh, saya terhijab. Apa arti hijab? Terhalang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya merasa suci dengan taat itu, hijabnya bertambah lagi. Nah, ini yang terjadi pada iblis. Maka iblis itu udah diabadikan ya, laknatullah alaih, Allah melaknatnya. Adapun yang kedua, hijab zulmah, hijab kegelapan tadi. Hijab kegelapan ini ketika orang maksiat. Tapi ingat, maksiat itu jika membuat orang sadar kepada Allah, hina kepada Allah, itu lebih baik daripada dia seperti iblis, taat ribuan tahun tapi merasa lebih suci. Namun yang afdal, yang ideal, dia taat dan tidak kena hijab. Nah, itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Muhammad tidak ada penghalangnya dengan Allah kecuali qaba qausaini au adna, seperti dua busur panah saja. Nabi Adam masih banyak, Nabi Nuh masih panjang, Nabi Musa juga tebal, apalagi kita. Ya, apalagi kita. Bapak Ibu yang melakukan Allah, maka setiap kali kita memandang makhluk, kita pandang makhluk nih, bermuamalah dengan syariat boleh nggak? Boleh, untuk mengingatkan dia. Tapi secara qalbi, secara rohani, kita pandang secara hakikat bahwa itu semua terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang bertanya, apakah taat dan maksiat itu kehendak Allah? Iya. Tapi kita diberi oleh Allah ruang dalam diri yang disebut ikhtiar. Ikhtiar itu, nah, ikhtiar inilah yang berkelahi dalam diri. Kalau orang maksiat, dia berpikir, ini maksiat nih, saya harus meninggalkannya. Pernah nggak merasakan begitu, Pak? Ya, nah itu ikhtiar itu yang harus kita kuatkan. Kalau orang taat, apa ikhtiarnya? Menjaga keikhlasan. Kenapa Nabi Adam dijadikan Allah simbol untuk malaikat sujud? Padahal Nabi Adam itu disebutkan dalam Al-Quran yufsid, ya, merusak bumi. Yang kedua yasfikud dam, maksudnya menumpahkan darah. Dua, itu udah kelihatan sama malaikat, udah terlihat oleh iblis. Sorga itu di atasnya langsung Firdaus, ya, memandang mereka ke atas langsung arasy Allah. Mereka bisa melihat di Sidratul Muntaha itu ada banyak rahasia-rahasia Allah di situ yang disebut dengan Lauh Mahfuz. Di situ udah tertulis semua takdir. Jadi iblis itu udah ngelihat, Musa begini, Adam begini, ntar semua keturunan Adam itu pasti suka maksiat. Saya kan ahli taat. Ya, ini rasis, ya. Jadi ada rasis dalam diri iblis.
Maka di sini dikatakan min adabil arif al-haqiqi ayyuqirral asya fi mahalliha. Di antara adab orang yang kenal kepada Allah adalah menetapkan sesuatu sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini beda dengan serba takdir. Serba takdir itu bersembunyi dengan kehendak Allah dalam bermaksiat. Ini kelompok namanya Jabariyah. Kelompok yang disebut dalam bahasa ilmiah fatalis. Kalau dia ditanya kenapa ente korupsi? Wah, ini kehendak Allah gitu. Kenapa kamu maksiat? Wah, ini kehendak Allah. Nah, ini gak benar. Ngomong begitu cuma boleh di kolbu. Secara hukum akli tidak boleh. Kita ngomong gak boleh. Kenapa? Karena melanggar hukum syariat. Kenapa Al-Hallaj? Tahu Al-Hallaj? Mirip kalau di negeri kita seperti Syekh Siti Jenar. Al-Hallaj wafat tahun 309 Hijriah. Kenapa ia kemudian divonis hukum? Karena dia melanggar adab-adab syariat. Jadi secara fikih dia benar, tapi secara hakikat, secara fikih dia salah, secara hakikat dia salah, dia benar ya. Hal ini yang perlu kita ketahui sehingga kita mampu melihat sesuatu secara bijak. Wa yusayyiru ma'aha ala sayriha, membiarkan sesuatu mengalir sesuai dengan jalur takdirnya. Nah, ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Athaillah tentang ciri-ciri orang yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka Sayyidina Umar ketika melihat ada orang yang mabuk-mabuk tadi, Sayyidina Umar itu kalau melihat ada orang mabuk itu dipukul olehnya, dijilid 40 kali Pak. Yang kedua 40 kali, yang ketiga 80 kali. Tapi Umar tidak pernah menghardiknya. Umar tidak pernah mengatakan ente terlaknat. Beda dengan kelompok yang kecil yang tadi mengatakan Allahumma la'anhu, ya Allah laknatlah peminum khamar ini. Tapi Sayyidina Umar tidak pernah melaknatnya karena beliau mendengar langsung Rasulullah mengatakan fa innahu yuhibbullaha wa rasulah, karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Jangan-jangan pemaksiat yang selama ini kita hina itu lebih mulia daripada kita hatinya ya. Masih ingat kisah perempuan Bani Israel yang Allah ampuni cuma karena dia memberi minum anjing? Kalau ngasih minum anjing aja bisa diampuni Allah, apalagi dia bantu makhluk Allah. Ya, anjing hina atau terpuji? Ya, yang dalam pikiran kita nih alam bawah sadar, hina, najis. Najisnya bukan najis biasa. Najis dalam mazhab Syafi'i disebut mughalladzah, najis berat. Tapi cuma dengan memberi binatang yang najisnya berat itu dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat lagi laki-laki yang membunuh 99 orang, lengkap 100 orang dengan ahli agama yang mengatakan ente enggak bisa diampuni Allah. Lengkap sudah dibunuh 100. Tapi ternyata setelah itu dia ketemu wali Allah yang mengatakan, "Siapa yang melarangmu meminta ampun kepada Allah?" Akhirnya dia diampuni oleh Allah. Coba lihat, 100 orang dia bunuh, dia diampuni Allah, masuk surga. Jadi nanti 100 orang yang dibunuh kan masuk surga tuh. Dia masuk surga juga. Nanti Allah tersenyum, disebutkan dalam banyak hadis bahwa Allah tersenyum ketika melihat pembunuh yang dibunuh masuk surga. Yang dibunuh protes, "Ya Rabb, kenapa yang membunuhku ada di dalam surga?" Jadi Allah pun nanti tersenyum, bahwa wallahu a'lam bagaimana senyumnya Allah ya. Kira-kira begitu. Dan dalam hal ini saya kemudian jadi takut sebenarnya. Karena setiap hari kita melihat ada orang-orang yang menurut kita hina, tapi ternyata belum tentu dia hina di sisi Allah SWT. Hati itu langsung bilang, "Oh nih orang jahat nih, ini pemaksiat nih, ini orang hina nih," gitu. Mengganggu aja nih, ngemis nih, gitu. Enggak begitu pikiran-pikiran kita. Dan ternyata ujian terberat Nabi Musa adalah tingkah laku Nabi Khidir yang aneh. Masih ingat? Ya, saya sekedar mengingatkan kembali. Kenapa Quran perlu dibaca berulang-ulang? Karena memori kita pendek. Kita perlu ulang. Masih ingat Nabi Khidir membunuh orang? Zahirnya jelek ya secara syariat, tapi hakikatnya. Jadi Nabi Khidir bertugas sedang mengajarkan ilmu hakikat ke Nabi Musa. Itu sebenarnya.
Lalu yang kedua ngapain? Merusak kapal. Secara syariat merusak kapal orang lain haram nggak? Tapi kalau nggak dirusak, semua penduduk kampung itu yang laki-laki mati semua antara esok. Berarti perempuan-perempuan janda semua, anak-anak jadi yatim semua. Cukup dengan merusak sedikit kapal, satu kampung beres, satu kampung selamat. Itu ilmu hakikat. Kalau yang tadi anak dibunuh, kalau dia besar dia pasti membuat orang tuanya kufur. Nah, tadi disebutkan dalam ayat yang dibaca imam kita tadi. Ya. Perintahnya ada begitu ya. Maka sertailah mereka fil amwali wal aulad, dalam mencari harta dan menafkahi anak-anak. Tuh. Jadi emang tugasnya iblis itu ngurusin kita, ngerecokin kita dalam nyari duit. Yang kedua, urusan anak. Karena itu nggak bisa hilang, Pak. Banyak orang hilang idealisnya, hilang kemurnian kalbunya cuma karena dia ingin menafkahi anaknya yang nangis-nangis minta duit atau minta kuliah, minta beli ini dan itu. Kita lanjut teksnya supaya nggak keluar dari teks ini. Maka ada sebuah asar ya, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man lam yarda biqada'i." Siapa yang tidak ridho dengan takdirku, walam yasbir ala bala'i, tidak mau tahan terhadap bala bencana yang aku turunkan, termasuk virus sekarang, falyakhruj min tahti samai, maka keluarlah dari kolong langitku, walyattakhir rabban siwai, dan carilah Rabb Tuhan selainku. Bisa nggak nyari Tuhan selain Allah, Pak? Udah nggak bisa lagi kita ya. Maka Imam Abu Utsman Ad-Darani mengatakan, "Mundu 40 sanah ma aqamani Allah Ta'ala fi halin fakarihtuhu." Jadi beliau selama 40 tahun melatih kalbunya. Apa kata Imam Ad-Darani? Aku melatih kalbuku selama 40 tahun agar tidak pernah berburuk sangka atau merasa hebat sendiri ketika mengalami sesuatu takdir. Beliau nggak pernah. Baik buruk, senang, susah, beliau kemudian mencoba untuk ridho. Bapak Ibu yang hidup di zaman ini nyesel gak dengan adanya corona? Kok saya masih hidup gitu? Kita takut-takutin, ntar 2023, 2024 kali ada lagi virus lebih gede, gimana? Serem gak tuh? 2024 nanti kan ada kontestasi pemilihan umum lagi, itu lebih serem lagi Pak nanti itu. Kemarin 2019 kelihatan seremnya gimana? Nanti mungkin 2 kali lipat dari itu, cuma dengan formulasi yang berbeda. Kita kan nggak tahu, karena emang Nabi sudah mengabarkan di akhir zaman itu, ya huru hara tambah besar Pak. Ini nggak tahu nih masjid ini kalau direnov. Nggak selesai sebelum 2023, 2024, saya nggak yakin selesai Pak. Saya nggak yakin selesai. Ini corona aja kita udah kayak seok-seok udah, ya. Gimana Pak pengurus? Oleh karena itu, Imam pensyarah kitab ini yang bernama Ibnu Ajibah, apa kata beliau? Orang yang kenal Allah itu yajma' baina khairil fariqain, mampu menggabungkan dua perspektif ini. Di saat dia mengalami kebaikan, dia bersyukur, dan saat dia mengalami keburukan, dia bersabar. Di saat dia taat, dia mensyukuri taatnya. Di saat dia maksiat, dia tobat dari maksiatnya. Ciri-ciri orang yang arif, yang mengenal Allah, kalau maksiat tahu cara tobat. Kalau orang tidak kenal Allah, kena maksiat, ya sudahlah maksiat aja, gitu. Ya sudahlah kecemplung sekalian. Nah ini nggak tahu cara pulang. Ini bahaya orang awam bermaksiat. Oleh karena itu Imam Abu Yazid atau Junaid ditanya, hal yaznil wali? Apakah wali Allah berzina? Ada Pak pertanyaan begitu? Apa jawaban beliau? Dzalika qadrullah
ma syaa qaddar, ma qaddarallahu qaddar, ya. Itu adalah kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Maksudnya, wali kalau melihat itu, dia tidak melihat itu perbuatan iblis, enggak. Tapi dia menganggap itu kesalahan saya cepat pulang kepada Allah. Kalau orang tidak kenal Allah, dia maksiat, yang dia kutuk siapa? Setan. Dasarnya setan nih, gitu. Dia salahkanlah temannya, dia salahkanlah orang yang mengajaknya maksiat. Enggak, kalau orang kenal Allah, dia kemudian menyalahkan dirinya dan dia pulang kepada Allah. Gitu. Ya, jadi mohon maaf ya. Kita kan enggak ada yang terjamin dari maksiat. Ada enggak jaminannya? Mau ustadz, mau kiai, apalagi jamaah biasa. Enggak ada Pak kita yang dijamin. Bedanya kalau ustadz, guru, syekh, muallim bermaksiat lebih besar dosanya daripada orang awam. Cuma kalau ulama itu maksiat dan dia tahu cara pulang, makomnya cepat naik. Ini ada sahabat kita bertahun-tahun merasa tidak maksiat. Ada, ya. Kalau jam 3 udah bangun, 5 waktu di masjid, ngerasa udah kayaknya soleh. Akhirnya merasa dirinya suci. Lama-lama dia benci dengan tetangganya nggak pergi ke sholat subuh ke masjid. Ada perasaan begitu. Lama-lama dia menganggap orang yang gak sepengajian dengan dia itu jahil semua. Lalu apa yang terjadi? Dia berpikir, aku sudah taat, tapi kok gak bisa nangis ya kalau istighfar. Malam-malam, wabil ashari hum yastaghfirun. Begitu dalam surat Zariyat, pada waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Tapi kok gak ada sentuhan di kolbunya, ada perasaan di hatinya. Ini apa yang salah ini? Akhirnya dia minta kepada Allah, ya Rabb, kenapa hatiku sekeras ini? Udah ikut muhasabah, gak nangis-nangis Pak, malah ngejekin ustadz mentor muhasabahnya. Ustadz ini ya, buat cerita palsu lagi gitu ya. Apalagi yang dulu pakai musik ya. Dia dapat taklim, musik haram ya, sudah lewat, sudah gak bisa tersentuh. Akhirnya dengan izin Allah, tapi Allah tidak meridhoi maksiat, dia terjebak dalam maksiat. Ketika dia terjebak maksiat, dia terpapar maksiat, lagi asik-asik maksiat, selesai maksiat itu dia lakukan. Kan dalam hadis dikatakan, apabila syaitan selesai menggoda Bani Adam, maksiatnya, maka dia pergi. Jadi habis orang maksiat tuh iblisnya pergi Pak. Kalau iblisnya pergi, syaitannya pergi, apa yang terjadi? Maka si manusia itu menyesali dirinya. Nah, tinggal dilihat, dia menghujat syaitan atau dia menganggap dirinya yang hina. Disinilah dia bertemu, terbukalah hijabnya saat selesai bermaksiat. Di situ dia nangis, malam hari dia bangun, ya Allah, tadi pagi, tadi siang aku bermaksiat dan aku merasa paling hina ya Allah. Jadi jangan-jangan orang yang bermaksiat itu lebih lembut hatinya daripada orang yang taat sok suci. Ya. Tapi alangkah indahnya jika ada orang taat merasa dirinya belum sempurna taatnya, sehingga dia menangis ketika dia taat. Dia berpikir, ya Allah, saya sudah sholat tapi kok belum khusyuk. Terus dia nangis. Itu lebih baik Pak daripada dia kena maksiat dulu. Ada maksiat yang tidak terlihat, maksiat qalbu. Apa itu maksiat qalbu? Buruk sangka kepada Allah, buruk sangka ke makhluk. Dan maksiat qalbu yang susah terlepas dari diri kita adalah ghaflah. Dalam surah Al-A'raf Allah mengatakan, wala takum minal ghafilin. Janganlah engkau menjadi orang yang lalai. Hijabnya qalbu adalah lalai. Nah, kira-kira Bapak, saudara makan Allah, ketika sholat hatinya lalai gak kepada Allah? Jika iya, itu maksiat qalbu. Kita dah taat nih secara zahir, qalbunya belum taat. Perlu ditobatkan gitu? Perlu. Kita sebut dia istighfar ruhani, istighfar qalbu ya. Berdasarkan ini semua, Bapak Ibu saudara makan Allah,
dapat kita pahami dari hikmah yang pertama yang kita bacakan itu, bahwa ciri-ciri orang yang tidak kenal Allah, dia ingin sesuatu terjadi sebelum saatnya, baik masalah takdir nasib, masalah virus, masalah taat dan maksiat. Ingin khusyuk sebelum saatnya, ingin merasakan keajaiban sebelum saatnya, ingin bertemu yang gaib-gaib sebelum saatnya. Itu terjadi pada Lia Eden, karena ingin melihat yang gaib sebelum saatnya. Sekarang dia nggak ngerasa jadi Jibril. Almarhum dosen saya, Prof. Bambang Pranowo aja pernah ikut, Pak. Profesor itu, orang pesantren, profesor doktor. Ditanya orang, Prof, dulu kenapa ente mau masuk aliran Lia Eden, Edan itu? Apa jawaban beliau? Ya katanya dia berguru sama Jibril. Masa saya nggak mau belajar sama dia gitu ya? Mau berguru sama muridnya Jibril. Sekarang ternyata lebih aneh, merasa dirinya Jibril, dirinya Maryam, dirinya Isa. Kayaknya kemasukan jin Yesus kayaknya ya. Padahal Yesus nggak gitu-gitu amat ya. Nah, kita masuk ke hikmah yang berikut. Syuruknya jam berapa? 5.5 ya, oke dikit lagi deh. Hikmah yang berikut, ihalatukal a'mal ala wujudil faragh min ra'unatin nufus. Ciri-ciri orang yang jiwanya kacau, ru'unatin nufus. Kita ini kacau apa enggak nih? Kalau tadi ciri-ciri orang tidak kenal Allah, sekarang nafsiyah, sisi basyariah, sisi manusiawi kita kacau atau normal? Apa ciri-cirinya? Ihalatul a'mal inda wujudil faragh. Menunda-nunda amal soleh sedangkan ada waktu luang. Mohon maaf, selama COVID ini banyak waktu luang atau tidak? Banyak ya? Banyak kerja dari rumah atau kerja di mana? Kita kalau kerja di kantor itu harus kena macet dulu ya. Pulang macet lagi. Ini enggak, Pak. Capeknya udah hilang. Lalu dulu kita ngomong, nanti kalau saya pensiun, kalau liburan saya mau tahajud deh, mau khataman Quran. Mana tuh? Cita-citanya dulu tuh mana gitu. Jangan diundur lagi, Pak. Mumpung COVID masih ada, coba deh buat sholat sunnah jamaah di rumahnya ya, hidupkan sholat tasbih di rumahnya. Sudah tahu cara sholat tasbih ya? Tanya ke guru-guru kita atau imam kita nanti, apa cara sholat tasbih? Itu sholat betul-betul berkah sekali. Oh Ustadz, kata orang itu bid'ah. Loh, bid'ah dengan hadis dhaif beda. Dalam hadis Ibnu Majah dan hadis Abu Daud disebutkan bahwa sholat tasbih itu sahih. Yang dhaif itu riwayat Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam. Betul, riwayat sholat tasbih yang disampaikan oleh At-Tabarani hadis dhaif. Tapi yang riwayat Imam Ibnu Majah hadisnya sahih. Maka silakan diamalkan, Pak. Gak sanggup tiap hari sekali seminggu, gak sekali sebulan, kalau gak sekali seumur hidup. Itu sedekahnya badan itu, sholat tasbih itu. Karena bacaannya ya kalau dikumpulkan ya 300-an. Itu sama dengan semua sendi kita. Sendi kita semuanya 300-an, 360-an lah. Coba nanti pulang ke rumah, beri cahaya lampu rumahnya dengan cahaya tasbih. Kalau Bapak dibukakan mata kolbunya, mata batinnya, itu kelihatan, Pak. Cahaya itu naik ke atas itu. Cuma kita kan gak lihat. Ini masjid ini setiap saat, setiap kali 5 waktu, itu malaikat-malaikat mulai cahaya naik. Cuma ada ya cahayanya redup di tengah jalan. Mungkin lagi ria orangnya, atau lagi kesel imamnya kunut gitu ya. Atau ada merasa dirinya lebih benar dari yang di samping, itu nggak naik ke atas, sama sekali nggak naik. Cuma kita kan nggak dikasih lihat, tapi Bapak Ibu dikasih rasa. Habis assalamualaikum perasaannya nyaman atau perasaannya gelisah. Kalau gelisah sholatnya habis dilemparin balik tuh, Pak. Nih sholat kau gitu ya, gitu ya Pak di Aceh ya, dilempar. Baik. Jadi ciri-ciri orang yang kacau rohaninya, suka mengundur-undur amal soleh. Ya, jangan nunggu pensiun lagi. Ini COVID ini udah semi pensiun kita nih semua. Kita nggak tahu nanti gimana. Coba latihan puasa lah, Kak. Siapa tahu nanti ada musim
Di masa semuanya pacaklik, kita kan nggak tahu. Kalau mukmin sudah biasa puasa rohani ditambah, artinya kalbunya hanya bergantung kepada Allah. Insya Allah nanti ketika masa itu datang, dia tidak akan menjadi pengikut Dajjal. Ternyata ujiannya Dajjal itu nanti cuma satu, yang paling berat, ujian perut. Itu paling berat. Ujian perut itu kiai aja lewat. Kiai aja lewat. Paham maksud saya? Ya. Kenapa ada kiai komersial? Kenapa ada ustadz bertarif? Itu urusan perut semua. Dan Allah telah menyinggung itu. Apakah mereka tidak baca ayat itu? Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah orang yang tidak pasang tarif. Ini baru mu'alaf, diundang keluar kota, langsung minta panjer 5 juta. Ya, saya nggak usah sebut lah namanya siapa. Ngisi juga di sini. Ya, alhamdulillah selama COVID nggak ada. Ya, saya juga nggak ngisi di sini. Kita dapat laporan Pak dari daerah. Kita kan jauhlah terus ke kampung-kampung. Buat daurah-daurah Ahlussunnah, penandaan Ahlussunnah lah kira-kira. Kita ya menyebar cahaya itu, semoga Allah sambung rahasia itu ke dalam kalbu kita. Ya laporlah mereka, Ustadz saya ngundang fulan, ternyata urusan perut minta panjar 5 juta. Mu'alaf padahal. Kita yang dari dulu ngaji nggak berani Pak panjar-panjar, ya. Kita cukup Allah aja yang panjar. Semoga itu jadi jaminan kita bisa disebut dai ilallah, pendakwah kepada Allah, bukan dai ilal fulus, ya. Ad-dai ilal butun, ya, ke perut, bukan. Nah ini berat, ujian perut itu berat sekali. Ini yang dikatakan oleh Imam Syarqawi dalam Syarah Al-Hikam, kitab yang lain, Asy-Syuhrah qabla al-kamal sarmun qatil. Ingat nih kalimat ini. Populer, terkenal sebelum matang rohaninya, itu bisa membunuh kalbunya. Nggak punya hati nanti. Nggak punya hati sama sekali. Jadi kalimat Imam Nawawi ini menyindir kita semua supaya kalau taat jangan diundur-undur. Kalau mau khatam Quran jangan diundur-undur. Kalau mau ngaji Pak sekarang jangan diundur-undur. Ngaji itu sekarang yang dicari bukan ngaji yang banyak amalnya nanti, tapi ngaji yang membuat kita mengenal siapa yang kita sembah. Inilah penutup kajian kita pada pagi ini sebelum ada tanya jawab. Ada tanya jawab nggak Pak? Ada ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terjemahan biasa orang apa? Tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali untuk menyembahku. Itu terjemahan harfiah. Coba kita lihat terjemahan ilmu ma'rifatullah yang diwariskan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apa kata beliau? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenal yang disembahnya. Saya mau tanya Pak, udah kenal belum dengan siapa yang kita sembah? Oh ya, guru saya dulu ngajarin kita sembah Allah, kita sembah Allah. Kalau begitu kita disebut abid, ahli ibadah aja. Dari tadi kita menyebut arif, abid. Apa beda abid dengan arif? Abid itu menyembah Allah karena ada maunya. Mau dapat surga, mau dapat bidadari 72, ya. Jadi surganya mohon maaf, surga seksual, surga hasrat. Benar gak tuh? Boleh nggak? Boleh. Tapi levelnya masa dari dulu ngaji begitu-gitu aja? Ini ngaji udah setiap pagi Pak? Udah? Belum, baru Sabtu Minggu, Sabtu Ahad. Baru 2 hari seminggu ya. Tapi kalau hari biasa kan 2 kali sehari. Ba'da maghrib, ba'da isya. Sekarang yang perlu kita butuhkan di akhir zaman tidak hanya bagaimana cara memperbanyak amal, tapi mengenal siapa yang kita sembah dalam beramal. Nanti kalau sudah sampai pada ma'rifatullah, dijamin Pak, kalau nanti datang si Dajjal pembawa fitnah itu, kita nggak akan berubah. Tapi kalau ahli ibadah aja, nanti hidup di masa Dajjal, mending Bapak minta meninggal sebelum itu ya.
nggak akan kuat. Urusan perut ya, bahkan Dajjal kalau sudah keluar itu, anak istri itu bisa jadi diperkosa oleh tentara-tentaranya. Kita dituntut, kamu ikut saya atau gimana? Diancam. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah min fitnatil Masihid Dajjal. Ya, semoga kita terjaga dari fitnah Masihid Dajjal. Dan saya meyakini virus-virus huru-hara sekarang itu bagian dari skenario-skenario itu. Tapi saya nggak mau seperti kawan-kawan kita yang terlalu buru-buru mengatakan Dajjal sudah keluar, Mahdi sudah keluar ya. Itu sama dengan menghendaki sebelum Allah menghendaki. Udah jalani aja gitu. Kira-kira begitu. Jadi menyembah kepada Allah, lalu kenallah Allah yang kita sembah. Nah, kalau sudah kenal nggak akan lagi berubah tuh imannya. Insya Allah. Ini yang dikatakan oleh Heraklius ketika ditanya oleh Sufyan. Apa kata Heraklius? Adakah umat Muhammad yang murtad? Apa jawaban Sufyan? Tidak. Lalu Heraklius mengatakan, betul. Jika iman nurnya telah masuk ke ruang relung-relung kolbu, dia tidak akan pernah keluar. Maka dalam bab akidah, siapa yang benar-benar mukmin tidak akan pernah murtad. Tapi kalau dia baru level muslim, pasti bisa murtad. Mungkin murtadnya bisa bolak-balik 1000 kali. Ya. Kira-kira itu Bapak Saudara makan Allah. Nanti sholat syuruknya diundur aja, ya, karena sholat syuruk itu waktunya sampai sebelum duha. Ya, tafadhal. Kalau ada yang bertanya, Pak Mirwan nih. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin, rahmat ridho Allah. Kami merasa bersyukur ini hari yang kedua kali kita mendapatkan tausiah langsung tanpa lewat Zoom atau lewat online. Alhamdulillah. Pertanyaan yang pertama yang saya tanyakan terdetik sejak mulai PSBB diberlakukan, di mana dengan adanya isu COVID-19 ini kan di satu sisi protokol kesehatan itu bagus sekali, kita dilatih untuk menjaga kesehatan, menjaga jarak, menjaga jangan sampai terpapar penyakit. Tetapi dilihat dari satu sisi itu betul, tapi ada dampak yang luar biasa yang sekarang mulai dirasakan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berapa banyak sekarang terjadi kemunduran, industri-industri penerbangan jatuh, industri pariwisata jatuh, industri yang lain-lain juga mulai terasa. Sehingga akhirnya kekhawatirannya nanti akan terjadi musibah ekonomi. Orang lapar, orang meninggal bukan karena penyakit, tapi memang tidak bisa beli beras. Nah, kira-kira bagaimana Rasulullah SAW mengantisipasi hal ini? Karena sejak zaman Nabi tidak pernah terjadi wabah yang sampai 6 bulan, bahkan saya dengar nanti diperpanjang lagi 2 minggu, perpanjang 2 minggu lagi, terus dan mungkin akan seperti ini. Tapi alhamdulillah kita bersyukur pada pengurus NBBJ, kita masjid yang sudah berani secara formal mengadakan, walaupun masjid-masjid di luar sih sudah biasa, mereka sholat pun berdempet-dempetan seperti biasa. Jadi kelihatannya ada dua pendapat. Kira-kira yang mana yang harus kita ikuti? Takut ikuti peraturan kesehatan secara ketat, tidak boleh bersalaman, padahal bersalaman itu dalam agama dalam surah adalah suatu silaturahim. Beda ikatan batin dengan salaman dengan hanya dari jauh begini saja. Satu. Yang kedua, kita datang ke masjid. Masjid ini dijamin oleh Allah tempat yang aman, tempat yang bersih. Karena datang berwudu. Sementara di satu sisi ada orang yang takut terpapar, sehingga akhirnya semua dibatasi oleh pemerintah. Dampaknya ekonomi kita jatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, ini cerita akhir zaman ini Pak. Ya, dulu sudah ada virus-virus yang mirip, tapi tidak ada yang efeknya sebesar ini. Cuma Bapak lihat, ini bukan teori konspirasi. 2015 ada konglomerat dunia
sudah cerita tentang corona, ya kan? Tapi usut punya usut. Yang dia bacakan itu adalah hasil lab yang sudah dipresentasikan di WHO dan lain tahun 2010. Kita baca tuh, kan udah buka PDF-nya sudah lengkap semua. Kita nggak bisa nutup mata lagi, oh nggak ada itu. Bapak coba lihat, Amerika yang kata orang adidaya itu punya utang ke siapa ya? Berarti ada negara lain dong. Apakah dia utang ke Cina? Enggak. Cina yang sekarang juga nyaingin Amerika juga punya utang ke siapa? Siapa lagi? Yang kuat di Eropa, Swiss, bukan Perancis, Pak. Perancis udah weak sekarang, udah sangat lemah sekali. Ya, 3 tahun lalu kita ke sana, orang Swiss ngejekin Perancis. Poor. Gitu. Miskin loh gitu. Saya dengar sendiri, Pak, mereka ngomong begitu. Parah ya. Inggris sampai keluar Brexit. Karena dia udah baca itu semua. Karena kalau dia ikut kemarin, masih ikut Eropa waktu itu, ini Eropa, maka kena dampaknya lebih dahsyat. Saya tidak mau berangan-angan dalam bab ini, tapi ini bukan sembarangan. Jika cuma COVID yang tidak terlihat itu bikin goyang semua negara, berarti ada negara yang bukan negara, kekuasaan yang bukan pakai negara-negara nation, itu sedang ngerecokin negeri-negeri semua ini, negeri kita semua. Dan saya meyakini ini fitnatud dajjal. Jadi dajjal dengan fitnah itu berbeda. Fitnatud dajjal, fitnah, apa arti fitnah? Kekacauan yang disebabkan sebelum munculnya dajjal, itu fitnatud dajjal. Dan ada disebut fitnah kubro dan wusta. Kalau yang dulu-dulu sugro, saat dajjal muncul itulah yang kubro. Sekarang itu sudah wusta, fitnah yang medium. Sudah medium, Pak. Namun, jangan usah khawatir, negeri kita Allah berkahi dengan banyaknya zuriat para Rasulullah ada di negeri kita. Bapak coba tanya sama orang-orang Arab keturunan Rasulullah dari Yaman. Itu klan-klannya keturunan Rasulullah ada di Indonesia, tapi udah nggak ada di Yaman. Jadi ada suku apa gitu ya, kabilah fulan, ada di sini, nggak ada di Yaman. Apalagi di Arab Saudi udah nggak ada, Pak. Yaman itu kalau nggak ada Tarim, nggak ada Hadramaut, nggak ada Al Habib Omar dan guru-guru kita mulia di sana, itu lewat sudah. Karena aliran ekstrem sudah berkembang di daerah Dara'ah, Damaj, dekat situ juga, Son'a, ya sudah banyak. Kemana mereka? Ternyata mereka dari dahulu sudah bikin markas-markas dakwah di negeri kita. Ada Maulana Ibrahim As-Samarkandi, ada Ahmad Jumadil Kubro. Sebelum itu ada yang kita dengar Sunan Ampel, itu kan keturunannya Raden Rahmat. Kemudian generasi-generasi setelahnya yang kita sebut sekarang habaib itu, ya. Dan kabar gembiranya apa dari Rasulullah? Al-Mahdi minni min waladi Fatimah. Al-Mahdi yang orang di akhir zaman yang dapat hidayah, dapat guidance langsung dariku, yang bisa menyelamatkan banyak orang, min waladi Fatimah, dari keturunan Fatimah. Dan sekarang yang terbanyak di mana? Di Indonesia, Pak. Silakan tanya ke Robito Alawiyah. Terbanyak di Indonesia, bukan di Maroko, bukan di Arab Saudi, bukan di Irak, bukan di India, tapi di negeri kita. Masa saya berkeyakinan kebangkitan Islam itu nanti ada dari negeri kita. Namun kuat nggak nunggunya? Ntar giliran keluar Dajjal dikira itu Mahdi. Kenapa? Sakti, Pak, Dajjal itu. Sakti Dajjal itu. Orang akan mengira ini nggak mungkin kalau bukan Mahdi. Gitu. Gimana? Kuat nggak ntar? Kelaparan. Ini sekarang juga banyak yang bunuh diri, artis-artis di Korea, di India. 20 tahun mereka kerja di entertainment, sekarang bunuh diri. Di Korea paling banyak bunuh diri semenjak COVID. Indonesia karena kepalanya 5 kali sehari ke bawah, alhamdulillah nggak banyak tuh yang bunuh diri ya.
Yang bunuh diri yang nggak jelas itulah. Aduh, dosa bunuh diri itu dahsyat Pak. Jangan pernah ada di antara kita yang bunuh diri nih. Karena orang yang bunuh diri itu nggak diterima ke atas, nggak terima ke bawah. Itu yang disebut gentayangan itu. Tapi gentayangannya bukan jadi hantu, bukan. Kalau yang gentayangan yang kita dengar-dengar itu setan itu, iblis itu, ya, jin. Mereka nggak diterima ke atas, nggak diterima ke bawah. Gimana tuh nasibnya? Nauzubillah min dzalik, itu siksaan kubur itu. Jadi siksaan kubur itu nggak mesti di dalam kuburnya. Nanti akan ada orang nggak kuat karena kelaparan bunuh diri Pak. Nauzubillah min dzalik. Kuat nggak menuju itu? Jadi masalah yang tadi resesi, apalah istilahnya kan menakutkan ya. Nggak usah khawatir Pak, Indonesia nggak akan mengalami kelaparan sedahsyat itu. Coba buka tentang swasembada kita, itu daerah Kalimantan, sekian ratus hektar, bahkan ribuan hektar itu sedang dipersiapkan untuk pangan. Coba lihat deh, videonya banyak. Ya, langsung. Maka Bapak yang dulu tidak nyoblos presiden sekarang, seperti saya, sudahlah, jangan ngutuk lagi, jangan menghujat lagi. Sekarang PR kita cuma satu, mendoakan siapapun yang memimpin negeri ini supaya Allah guide dia secara gaib, secara batin untuk menyelamatkan negeri kita. Sepakat nggak? Al-Hazni Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy Bismillah. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli amin. Ya, ada lagi. Insyaallah doanya mustajab, doa pas taklim. Ya. Sebelum tambahan Pak Mirwan nih. Ciri-ciri orang yang arif tidak meminta takdir dicabut. Hanya orang awam. Bapak mau ningkat nggak dari hamba, abid, suka ibadah, tambah suka ibadah, kenal yang diibadahi. Mau naik? Mau naik pagi ini? Ciri-ciri orang yang arif, yang bermakrifat kepada Allah, tidak pernah minta takdir itu dicabut. Karena Nabi mengatakan jaffatil aqlam, bahwa tinta dari kolamnya takdir, tintanya takdir itu sudah kering. Maka memintanya untuk dihapus itu tidak bijak. Tapi kita punya celah. Allah itu punya kudrah iradah. Kudrah iradah itulah takdir qada dan qadar. Kudrah kehendak, iradah kudrah kekuasaan, iradah kehendak. Itu takdir Allah. Namun kita punya satu celah, dan itu celahnya luas sekali, yaitu bab jaiz. Allah punya sifat jaiz. Apa arti sifat jaiz? Setelah ini bisa jadi coronanya hilang, bisa jadi tidak. Jangan hanya minta corona hilang Pak, banyak virus ini mau datang. Kita minta corona hilang, nanti muncul yang lain. Maka yang kita minta bukanlah virus itu hilang. Apa kata Imam Abul Hasan Sajli? Sungguh celaka orang yang percaya kepada Allah tapi tidak menerima kehendak Allah. Celaka Pak. Dan lebih celaka lagi, orang gak percaya Allah, ingkar kepada Allah, menolak takdir Allah. Kebanyakan kita, doa-doa kita levelnya level yang satu itu. Percaya kepada Allah tapi gak mau menerima kehendak Allah. Orang-orang yang hasad ini, jadi serba salah sama orang hasad ini. Kita diem, dianggap kita ngapain? Sombong. Terus dia maunya kita apa gitu? Ini masalah hasad. Dan mohon maaf, hidup bertetangga itu akan muncul sifat-sifat ini. Jadi harus diantisipasi dengan cara silaturahim. Silaturahim, ngobrol jangan berlebihan. Ngobrol sepantasnya. Kita nanya sama teman, kamu kerjanya apa? Kerjanya disebutkan, oh itu kerjaan orang gaji sekian ya, gitu. Gajinya paling sekian. Itu kata-kata bahaya itu Pak, bisa nyinggung dia. Kita ngomong sama teman, oh kamu ngajar di mana? Oh di sekolah ini. Itu sekolah pelarian ya. Tuh kata-kata begitu nggak perlu keluar Pak. Nah, itu bisa nyinggung mereka. Syukur-syukur orangnya tidak hasad. Kalau dia hasad bahaya.
Ya. Jadi apa yang berarti ta'azzuz? Ta'azzuz merasa diri mulia, merasa diri pantas, dan dia merasa orang lain tidak pantas. Masjid ada, kalau kita kan imam alhamdulillah sudah profesional Pak ya. Tapi kalau di kampung-kampung kan enggak. Di kampung-kampung yang jadi imam itu kan masyarakat yang pilih. Tiba-tiba si imam yang biasa nggak datang, maka naiklah tetangga kita. Kita mau apa? Oh, dia nggak pantas tuh. Maksudnya kalau dia nggak pantas, siapa yang pantas? Dirinya. Nah, kan maksudnya begitu. Ya. Jadi ketika kita melihat fenomena begini, langsung di-keep, ya. Jangan disuburkan itu. Dan yang ketiga, hubbur riyasati wa talabil jah. Mencintai kepemimpinan dan talabul jah, mencari kemuliaan. Sebenarnya orang-orang kaya yang masuk ke dalam dunia partai itu dia nyari apa Pak? Dia duitnya udah banyak. Partai Golkar kan ada tuh orang kayanya masuk nyalon jadi presiden, gak lolos-lolos kan? Ya. Ada juga partai-partai yang sering ngasih bantuan ke kaki lima tuh, yang punya MNC. Ya, kurang apa dia? Duit udah banyak, TV usaha udah banyak. Apa kurangnya dia? Istri cantik, mobil banyak, rumah bagus. Kurangnya apa? Dia nggak kurang apa-apa Pak. Dia pengen yang ini nih, mencari riasah, mencari kepemimpinan dan kemuliaan. Materi udah punya, nah dia mau cari imateri. Dia kira imateri itu salah satunya ingin berkuasa. Ya. Yang paling lucu, orang gampang dibisik-bisikin. Maka sekelas raja dangdut aja kenapa? Padahal dia kan ustadz juga tuh. Kata orang nama dia Bang Haji. Kalau bukan Bang Haji yang maju, siapa lagi yang maju? Negerinya hancur. Wah, iya juga ya. Akhirnya dia buat partai ya, syukurnya partainya nggak inilah, akhirnya dia nggak terjun banyak. Karena kasihan, sudah seumur beliau, ya nikmatilah masa pensiunnya. Jadi pembisik-pembisik ini bahaya Pak. Hidup jangan karena si pembisik, hiduplah dengan kata hati. Jangan hidup dengan bahasa si pembisik ini, capek kita. Nah, orang-orang yang sibuk memikirkan orang lain, Imam Ibn Athaillah menyebutnya al-murid al-jahil, murid yang jahil. Jadi orang yang jahil itu bukan orang gak sekolah, bukan. Tapi yang jahil itu siapa? Yang mendengarkan kata-kata orang untuk mencari kebahagiaan. Gak akan pernah bahagia Pak. Zaman SBY dulu masih ingat gak Pak? SBY itu takut dikritik. Maka dia, ini saya ketemu dengan salah satu pejabat di Malaysia, ketemu SBY ya, atau satu majelis dengan SBY. Itu SBY ngomong apa? Nangis karena wartawan itu betul-betul berani sama presiden. Cuma karena dulu naikin harga Pertamina ya, itu langsung dikatakan oleh mahasiswa di kampus dulu SBY kafir. Ya gak ada urusannya sih sebenarnya kafir menaikin bensin. Tapi dia nangis. Makanya SBY itu banyak diamnya, hati-hati. Versi orang yang berbaik sangka. Kalau versi orang gak baik sangka disebut apa? Kalau kita nyebut dia nih lamban. Nah ini versi siapa nih? Versi orang yang gak suka sama dia. Wah SBY lelet gitu. Tapi bagi orang yang suka sama dia, SBY hati-hati. Tapi kan gak banyak yang bilang dia hati-hati Pak. Nah giliran ada Yusuf Kala, kemudian sekarang presiden sekarang nggak banyak diamnya, banyak kerjanya, salah juga. Jadi nggak ada di dunia ini orang akan benar terus. Tidak akan ada di dunia ini orang dipuji oleh semua orang. Nggak bakal mungkin ya. Maka masyayikh kita dulu sering membacakan sebuah kalam-kalam mahfuzat ya, ridwan nas ya, ghayatun la tudrak. Ridho semua orang itu adalah tujuan yang tidak akan pernah engkau capai.
Maka pilihlah jalan yang kamu kuat di situ. Jangan mencela-mencela nggak jelas, Pak. Pilih jalan yang di situ pasti ada orang yang suka, di situ pasti ada orang nggak suka. Jalan kita jelas. Maka waktu saya mengajar kitab-kitab ini, kitab Tazkiyatun Nafs, Riyadhutun Nafs, kitab tasawuf kata orang, kitab zikir, kitab Hikam Ibnu Athaillah, itu sahabat saya ngomong, banyak itu, bukan 1-2 orang. Antum nggak takut nanti dibenci oleh kelompok fulan, kelompok seberang gitu? Jawaban saya apa, Pak? Kalau saya beramal karena ingin dipuji si fulan, kelompok A, B, C, D, maka saya akan membuat dia senang misalnya, tapi saya akan dibenci lagi oleh kelompok yang lain. Nggak mungkin saya disukai semua orang. Jadi saya memilih sekarang untuk siap dibenci dan siap juga disukai. Ada orang yang suka ilmu tentang Tazkiyatun Nafs ini, Riyadhutun Nafs ini, ada yang nggak suka, nggak apa-apa. Ntar orang bilang kita ngedongeng, nggak apa-apa, biarin aja. Ada orang bilang ahli bid'ah, syubhat, itu resiko, Pak, resiko di jalan Allah. Dan salah satu ciri-ciri pejuang di jalan Allah, la yakhafuna laumata laim, tidak takut dicaci orang-orang yang mencaci. Kenapa? Itu kan biasa aja, jalan aja. Maka kalau pengurus masjid, betul harus dengerin orang dalam rapat, tapi jangan kebanyakan rapat, Pak, banyak kerja aja. Di masjid itu kok banyakan rapat, nggak banyakan rapatnya, nggak ada kerjanya ntar. Di mana-mana begitu. Ya, kantor aja kalau banyak rapatnya itu nggak ada jadi. Rapat tuh sedikit aja, yang banyak kerjanya. Kalau kita rapat, pasti kita disalahin orang, dikritik orang, oh berubah lagi. Ya. Bi'ayyakuna munfaridan 'adiman nazari ghaira musyarakin fil manzilah. Nah, orang-orang ini yang ingin mencari popularitas, pejabatan, mencari kemuliaan, ini nggak rela kalau ada orang mendapatkan kemuliaan itu. Kalau dia satu aliran, Pak, kalau ini dalam bab keagamaan ya, jadi keagamaan ini bisa kena nih. Dai sama dai masih sepaham nih, ahlu sunnah, dia akan mengatakan, oh si anu tuh nggak pantas ngajar ini, dia nggak pakar. Yang pakar maksudnya dia sendiri yang pakar. Tuh, bisa begitu, Pak. Ini udah sepaham nih, udah sama-sama ahlu sunnah, udah oke lah pemahamannya, masih bisa iri begitu. Apalagi kalau tidak sepaham, kira-kira gimana? Satu ahlu sunnah manhaj akidahnya Asy'ariyah, satu ngaku ahlu sunnah manhajnya Salafiyah. Salame, Pak, salame itu. Si Asy'ari bantah Salafi, si Salafi ngata-ngatain Asy'ari, begitu terus. Dia nggak rela si Salafi ini naik, sebagaimana si Salafi nggak rela si Asy'ari ini naik. Begitulah terus. Apalagi muncul Sufi, merasa nggak pantas. Apalagi nanti ada nih cara-cara untuk menjatuhkan dia, beda pilihan politik. Maka antum lihat aja sekarang di YouTube habaib dengan habaib tengkar. Intinya sebenarnya adalah luka lama beberapa tahun yang kemarin, setahun pada tahun kemarin ya. Karena beda pilihan politik, sekarang cari-cari kesalahan. Oh, ketemu nih kesalahannya. Nah, itu diekspos terus, tengkar. Ya kita sedih juga sih ngeliat habaib kok tengkar-tengkar. Tapi ini menunjukkan habaib itu yang suci darahnya, tapi pemikiran dia kan belum tentu suci. Ya, manhajnya, mazhabnya belum tentu suci. Dia sama kayak kita, persis sama, nggak jauh beda. Habaib nggak ngaji ya bodoh. Habaib ngaji ya dapat dua kebaikan. Udah habib berilmu, dua manzilahnya, manzilatani. Kalau kita kan dapat satu doang, Pak. Nah, cuma kalau rohani kita bagus, bisa jadi kita pewaris rohani, mereka juga pewaris jasmani. Lebih kekal yang mana, jasmani sama rohani? Rohani. Maka Nabi mengatakan pewarisku bukan zuriatku. Nabi mengatakan pewarisku ulama. Al-ulama warasatul anbiya, ya.
Jadi kalau beda faham, beda aliran, oh bisa kalimatnya begitu. Syubhat, ahli bid'ah, sesat, bisa begitu, Pak. Udah sering lihat ya di YouTube ya. Pasti sering lihat begitu, ya. Kalau dia sefaham, tapi beda popularitas, nanti paling mau jatuh-jatuhin. Ini agak sedih kita ngelihatnya, ya. Dan yang terakhir, penyebab orang bisa hasad, khabathun nafs wa syuhuha bil khair li ibadillah. Ini yang paling parah. Emang pada dasarnya hatinya busuk gitu, kalau bahasa Indonesianya. Tapi kalau terjemahan harfiahnya, jiwanya itu kotor. Khabathun nafs wa syuhuha bil khair li ibadillah. Dan rasa kikirnya yang pelit terhadap hamba Allah, bihaitsu yashuqqu alaihi ayyusafa indahu husnu hali 'abdin fi ma'unima alaihi. Dia susah menerima kalau ada orang mendapatkan kebaikan. Seorang dai, seorang artis itu nyesek, Pak, si public figure ini kalau melihat si artis atau public figure atau si ustadz yang lain itu populer muncul, nyesek bagi dia. Ini ciri-cirinya, ya. Makanya mereka betul-betul jor-joran untuk menghabiskan dirinya untuk membuat followernya senang, ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, kalau 4 ini masuk ke dalam diri, udah semi-semi kafir, Pak. 4 yang tadi, ya. Kebencian, ya, benci ini kan sebabnya macam-macam, ya. Beda faham, beda politik, beda strata ekonomi, ya. Ta'azzuz, merasa diri pantas, mulia, mencari riyasah. Apa arti riyasah tadi? Kepemimpinan, wa talabil jah, mencari jah, tuah, ya, kemuliaan. Dan yang terakhir, emang jiwanya kotor. Nah, rata-rata jiwa kita kotor, Pak. Jadi jiwa itu pada dasarnya dia kotor. Nah, meskipun dia kotor, kolbu kan ada cahaya. Maka kolbu ini nanti akan membersihkannya. Maka ada jalan pintas untuk menghabiskan ini. Kalau beliau memberikan di sini beberapa cara, ya. Jalan pintas untuk membersihkan kolbu dari penyakit-penyakit kolbu, khususnya hasad, adalah memasukkan nama Allah ke dalam kolbu. Artinya berzikir dengan kolbu sebanyak-banyaknya. Jika dosanya dosa fisik, cukup dengan zikir pagi sore selesai. Tapi jika dosanya di dalam diri, maka dia harus zikirnya zikir yang tersembunyi. Mirip seperti dokter, kalau lukanya di luar, pengobatannya di luar. Kalau lukanya, penyakitnya di dalam, itu harus dioperasi, benar nggak? Nah, operasi terbesarnya itu adalah zikrullah. Likulli syai'in siqalah. Begitu dalam asar riwayat Imam Baihaqi. Setiap sesuatu itu ada cara untuk membersihkannya, mengobatinya. Wasiqalatul qalbi zikrullah. Pembersih hati, penetral hati, pengobat hati hanyalah zikrullah. Nah, itu zikrullah kalau masukkan kolbu. Kalau dimasukkan ke pikiran bagaimana? Apakah kita akan hasad sama orang, sedangkan yang menurunkan nikmat itu siapa? Ini caranya nih kalau masuk ke akal. Allah, benar. Mungkinkah Allah salah menurunkan nikmat sehingga kita perlu iri? Kita nih senang sama seorang lawan jenis, laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki. Tahu-tahu dia nikah duluan sama seseorang. Iri nggak? Pasti ada rasa iri, Pak. Masa dia sih wajahnya biasa-biasa aja, kok nikah sama dia yang mukanya luar biasa? Itu perasaan kita, ya. Pertanyaannya, mungkinkah Allah salah dalam menjodohkan? Tetangga kita dapat rezeki, kita mikir seharusnya saya itu. Teman kita dipromosiin, gajinya naik, kita berpikir seharusnya saya itu. Pertanyaannya diulang lagi, itu yang ngatur siapa? Allah bukan? Allah.
Mungkinkah Allah salah ngirim rezeki orang ini? Kalau begitu, orang yang hasad, dia sebenarnya sedang berprasangka ke makhluk yang dapat nikmat atau kepada Khalik? Kepada Khalik. Saya kalau gitu bukan berarti Allah berada di satu tempat, Pak ya. Ini menunjukkan Allah maha tinggi gitu aja, secara mutlak, bukan tinggi arah. Allah maha hebat. Ini karena tubuh kita butuh isyarat ya. Jadi orang yang hasad itu, dia sebenarnya berprasangkanya ke siapa? Ke Allah. Itu masalah dia. Maka dosanya orang hasad ini bukanlah karena dia jahat ke makhluk Allah saja, tapi dia salah memahami tentang Allah. Dia menuduh Allah itu salah kirim. Dan saya sudah berulang-ulang mengatakan, Allah itu apakah kalah canggih daripada JNE, Tiki, Pos? Itu kalau kita ngirim barang, namanya kita tulis, jalannya, rumah-rumahnya, kita kirim, nyampe nggak Pak? Mungkin ketuker nggak? Persentasenya berapa tuh ketuker? Kecil sekali. Ya mungkin 98% itu nyampe semua. Paling 2% rusak atau meledak di tenggelam gitu ya, atau busnya hancur yang bawa. Tapi di luar itu gimana? Banyak nyampainya kan? Itu yang tiap hari pesan-pesan Lazada, tiket.com, ibu-ibu tuh. Ya, mas-mas ini juga kayaknya nih sama kayaknya. Itu gimana? Salah kirim nggak dia? Enggak, paling salah kirim barang. Ya, kita pilih warna merah, dia kirim warna biru. Tapi nyampe barangnya. Kenapa? Alamatnya jelas. Rezeki Allah itu dikirim Pak dari langit. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari rezeki, dari barang nikmat yang kami rezekikan kepada mereka, itu mereka infakkan. Berarti ada kalimat kami rezekikan. Nahnu narzukukum, kamilah yang memberi rezeki kamu. Itu ayatnya jelas. Kalau terjemahan hari ini, kamilah yang mengirim secara rigid, detail rezeki kamu masing-masing. Maka tidak akan ada yang ketukar jodoh, nggak ada yang ketukar rumah, ketukar duit, ketukar gaji, nggak bakal ada. Kalau sudah paham begini, masih perlu nggak hasad sama teman yang pangkatnya sudah duluan naik, rezekinya sudah duluan naik? Ya, Ustadz masih atu aja Ustadz ya, masih atu dia. Ketemunya udah dua, iri, nggak perlu iri. Kalau emang jatah pasti dapat. Kalau nggak di sini ya di surga, kan gitu. Jadi orang-orang yang hasad ini, masalah dia sebenarnya adalah kepada Allah, kepada makhluk itu adalah turunannya. Karena dia terhijab, terhalang memandang Allah, tidak memahami Allah, maka dia berprasangka kepada makhluk, pada hakikatnya sedang menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada demikian, ada dua tuh obatnya. Yang pertama di kolbu, banyak-banyak zikir. Maka cari ahli zikir kolbu, nanti diajarin Pak cara zikir di kolbu. Jangan cuma zikir di lisan doang. Ya, Sayyidina Hasan Al-Basri mengatakan, saya suka zikir dengan tangan, zikir dengan lisan, dan dengan kolbu saya. Berarti ada zikir kolbu. Nah itu ditalkinkan dari ahli kolbu. Talkin itu dibimbing. Talkin bukan hanya untuk orang yang sakarat atau udah mati. Orang yang mau mati lebih butuh. Karena kita yang butuh Pak. Masalah orang iri nggak iri kan masalah di sini. Ya. Dan yang kedua itu dalam ilmunya. Nah, ilmu mengenai cara menghapus iri tadi. Ternyata iri ini berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kajian ini bisa membuka sedikit yang terbuka dari kolbu yang mungkin menyimpan hasad. Semoga dengan kajian ini penyakit hasad di kolbu kita Allah sembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Gimana Pak? Ada? Bapak Ibu, jika ada pertanyaan yang hadir di masjid sekarang. Ya. Assalamualaikum. Maaf, saya masih kesulitan membedakan antara jiwa, nafs dan kolbu. Oke, baik. Cara membedakan jiwa, nafs, ruh, kolbu gitu ya. Betul. Ini sengaja waktu di awal saya tinggalkan pembahasannya, karena Imam Ghazali juga beliau masih muter-muter di situ.
Jadi ada yang disebut dengan, pertama dari fisik dulu, jasad. Ini dia. Jasad kita ini mempunyai energi, energinya mirip dengan binatang. Energi itu ada pada apa? Ada pada nafs, disebut jiwa. Bahasa Indonesianya jiwa. Disebut sukma, disebut juga diri. Tapi diri ini diri bagian luar itu dia, ya. Nah, badan kaitannya dengan jiwa tadi, ya. Lalu kita punya sisi lain, akal. Nah, ini masih di luar semua nih. Jadi sisi manusia yang di luar itu ada badan dan nafsnya, jiwanya, lalu ada akalnya. Nah, ini bagian terluar manusia. Jadi kita ini bukan satu sisi, Bapak, ya. Dan yang kedua, kita mempunyai sisi lain. Apa sisi lain dari kita? Sisi batin. Tadi zahir. Yang batin itu adalah qalbu, lebih batin lagi namanya ruh. Adapun ketaatan asalnya bukan pada ridho pada syahwat tadi, tapi kebalikan itu, tidak meridhoi syahwat kita. Jika sepertiga malam terakhir, jangan membiarkan diri tidur. Itu yang dimaksud tidak meridhoi syahwat tidur. Kita makan nih, enak, cukup satu kali nambah lah, jangan terus nambah lagi. Nah, itu sudah mulai masuk dia itu. Jangan-jangan makannya nggak pakai basmalah, ya. Nanti modus, Ustadz kasihan mubazir, nah, itu lain cerita tuh, ya. Mubazir kata teman setan, nah, itu lain cerita ntar. Jadi Imam Nu'tailah memberikan oleh-oleh bagi kita supaya kita lebih mengenal diri, sehingga kenal Allah, maka ketahuilah aib diri. Keluarlah dari sifat-sifat manusiawi yang rendah dan kita mengambil jalan ruhani yang tinggi. Dan ditutup oleh beliau bahwa ketaatan dimulai dengan tidak meridhoi hawa nafsu, sedangkan kemaksiatan, kelalaian dimulai dari meridhoi hawa nafsu. Semoga Allah membimbing kita ke jalannya. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau didiskusikan, Pak? Pasti Pak Mirwan lagi nih. Tafadhal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi dikatakan bahwa Musa Samiri, Musa bin Sam'un As-Samiri. Musa Samiri itu sekarang pun sudah ada. Kita semuanya menganggap Musa Samiri itu waktu zaman Nabi Musa aja, habis itu sudah tidak. Ya. Kalau itu yang terjadi, berarti Dajjal pun demikian. Dajjal pun dari dulu sampai sekarang juga udah ada, bukan kita menunggu Dajjal, ya. Di Indonesia pun banyak Dajjalnya. Ya, nggak usah saya sebutkan satu-satu, nanti rame. Jadi saya kira ngapain nunggu-nunggu Dajjal datang nanti? Dajjal sekarang aja kita basmi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Samiri itu ya Dajjal, Pak. Jadi ada Dajjal yang teri, ada Dajjal yang kubro, yang asli itu Samiri. Sahabat-sahabat Nabi beberapa diizinkan oleh Rasulullah untuk bertemu. Bahkan ada yang dia lagi berlayar terdampar di satu pulau. Itu Tamim Ad-Dari, ketemu dengan Dajjal As-Samiri. Di satu pulau yang mana kita nggak tahu, Pak. Kan katanya bukan pulau Seribu, Pak. Apa segitiga Bermuda apa ya, wallahu alam, kita kan nggak ngerti, itu urusan Allah lah, ya. Jangan berspekulasi. Mungkin itu salah satu pulau-pulaunya, tapi itu bukan satu-satunya, ya. Lalu ada Dajjal yang artinya maknawi. Apa kata Nabi? Setelahku la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi, tapi akan muncul salasuna dajjalun, muncul 30 Dajjal. Jadi Nabi kasih angka 30. Itu yang gede-gede itu. Yang pokok-pokoknya aja. Mulai dari Musailamah al-Kazzab. Namanya Kazzab. Kazzab Dajjal sama artinya.
Jadi Musailamah al-Kazzab itu ngaku dapat wahyu. Jadi ternyata nabi-nabi palsu ini juga dapat kasyaf dia. Ada yang masuk ke dalam dirinya. Hati-hati Pak, ya. Yang dapat bisikan-bisikan belum tentu dari Allah tuh ya. Siapa tahu dari iblis ya. Karena tadi iblis Azazil ini punya ring satu tadi, sekitar 70-an ribu, itu datang kepada calon-calon wali, membisikkan kalam-kalam yang dulu iblis dapatkan sama saya masih menjadi malaikat, menjadi bagian dari malaikat. Jadi iblis itu mempunyai memori takdir, itulah yang diceritakan kepada dajjal-dajjal teri itu. Makanya kalamnya pengikut-pengikut dajjal yang ini persis seperti yang terjadi. Dia bilang akan terjadi, ini kejadian Pak, karena itu memori lama yang dia dapatkan dari Azazil gitu ya. Ya mirip-mirip kayak nabi, tapi nabi palsu, nabinya iblis. Wali, tapi bukan waliur rahman, tapi wali syaitan ya. Jadi nggak usah kita membasminya pakai apa Pak? Karena dia masuk lewat intelektual, kita masuk lewat intelektual. Dia mau membongkar iman, maka kita pertahankan iman. Nggak perlu kita bunuh Pak dia ya. Itu Pak Mirwan aja yang ngurus startup. Ya, tafadhol. Ada lagi? Ya, tafadhol. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Izin bertanya, mungkin ada kaitan juga dengan topik kita pagi ini, dan di beberapa ceramah Buya yang lain juga pernah disebutkan tentang panjang angan-angan. Itu apakah mudaratnya buat kita? Kemudian juga apa bedanya dengan cita-cita? Apakah boleh kita memiliki cita-cita seperti pengen punya kebun, punya apa, punya lain-lain lah gitu Pak. Mohon penjelasannya Pak, makasih. Iya betul. Ini kolbunya nanya ini Pak. Kita punya masalah dalam setiap diri kita, mau dia ustadz, jamaah, kiai, santri sama. Apa masalah kita? Tulul amal. Tul artinya panjang, amal. Amal itu bahasa Arab pakai hamzah. Secara harfiah artinya cita-cita. Secara harfiah. Tapi dalam bahasa Indonesia, cita-cita beda dengan angan. Cita-cita itu sifatnya luhur, sedangkan angan-angan sifatnya belum tentu luhur. Luhur tinggi ya, mulia. Kapan angan-angan itu tidak menjadi angan-angan? Kalau dia dikaitkan dengan Allah. Contohnya nih, ya. Saya pengen umroh, angan-angan. Beda nggak dengan saya berniat umroh? Itu beda. Kalau ingin umroh cuma bilang, ya Allah, orang umroh saya kok enak ya, gitu doang Pak, nyesek di badan. Coba kalau bisa umroh, itu angan-angan namanya. Tapi kalau sudah namanya cita-cita, saya mulai nyicil. Karena cita-cita bahasa Indonesia itu sudah ada niat di dalamnya. Niat itu pasti karena Allah, itu bedanya. Jadi ketika dilibatkan Allah di dalamnya, jadi dijadikan Allah sebagai tujuan akhir, maka angan-angan langsung berubah menjadi niat. Langsung berubah jadi niat Pak dia. Bapak niat, misalnya nih, ada di antara antum yang masih ngontrak misalnya. Misal sedih gitu, ya Allah ngontrak saya, ya Allah kasihan anak-anak rumahnya kecil. Lalu kita berdoa, ya Allah saya ingin menunaikan kebutuhan anak istriku, tolong izinkan ya Allah. Lalu orangnya bekerja. Itu baru namanya niat. Kalau angan-angan gimana? Tidur aja Pak. Angan-angan aja. Kalau ada temannya beli rumah, nyesek aja. Orang nyicil rumah, nyicil doang, ngejek ya. Nyicil kan lebih cakep Pak daripada ngontrak. Kalau nyicil dia nyewa tapi berujung dengan kepemilikan, ya enggak? Kalau nyewa mau 1000 tahun nyewa tetap aja nyewa. Nah, itu beda orang berniat dengan orang berangan-angan. Dan tulul amal ini adanya di sini Pak, di fikrah.
Sini dia. Ketika tidak dilibatkan kolbu, maka dia menjadi angan-angan. Dan biasanya bikin orangnya suka ngayal, suka melamun. Nah, beda dengan yang berniat. Kalau yang berniat, diamnya berpikir. Kalau yang angan-angan ini, diamnya melayang. Diamnya ngayal aja, gak jelas. Kalau udah ngayal, setan masuk nggak? Masuk. Tapi kalau berpikir, setan susah nembus. Jadi setan itu nggak bisa nembus orang mikir. Itu hebatnya. Nggak perlu kita sakti untuk ngelawan setan. Berpikir aja, nggak masuk Pak setan. Abu Bakar karena berpikirnya cepat, dia langsung tahu. Kalau Muhammad yang ngomong saya percaya. Itu fikirannya main, fikrohnya oke. Jadi fikrohnya salim. Jadi nggak tulul amal, ya. Sayyidina Umar banyak nanya. Tapi setelah fikrahnya sesuai, dia pertanyaannya sedikit. Nah ini dia. Jadi boleh nggak kita bercita-cita? Ya mah harus bercita-cita. Nah cita-cita ini kalau dalam bahasa Arab yang positif itu disebut himmah aliyah. Coba kalau nanti saya mapan, saya akan tahajud setiap malam. Ya, saya akan misalnya bagaimana? Kayak Pak Mirwan nih, jamaah setiap saat. Saya akan tahfiz Quran, itu namanya cita-cita, himmah. Bahasa Arabnya himmah aliyah. Tapi coba cek Pak nanti, kalau dia sudah mapan, dia kerjakan nggak yang dia cita-citakan dulu? Maka di hikam nomor 2, itu disindir orang-orang yang tuh dulu punya cita-cita tinggi, setelah dia mendapatkan kesempatan itu, cita-citanya dia pinggirkan. Ini setan kan gak akan diem. Setelah semua cita-cita Bapak terwujudkan, maka dikirimlah handphone ke kita, dikirimlah TV online kepada kita. Apa yang terjadi? Kita bisa duduk di depan TV 2 jam, bisa di depan YouTube 2 jam, tapi tidak bisa zikir 2 jam, nggak bisa baca Quran 2 jam. Ini tanda-tanda kalau antum tuh perdaya semua. Sama, saya juga begitu, ya. Kena semua kita ya? Ya, saya juga kena Pak. Sama-sama kita perbaiki. Ya, ada lagi Pak, cukup? Cukup lah ya? Oh, masih ada. Ini Ahlul Bait ini. Assalamualaikum Ustaz. Caranya 2 Pak. 1 berguru. Nanti guru itu kasih guidance, kamu amalkan ini. Karena kita percaya sama guru ini, kita tahan Pak 2 jam di depan mushaf. Itu 1. Yang kedua, kalau udah berguru, ilmui apa yang diamalkan. Sahabat itu kenapa sanggup zikir dari ba'da subuh sampai zuhur? Itu mereka nggak beranjak. Karena dia tahu rahasia zikir ba'da subuh sampai syuruk, apalagi lanjut gitu. Kayak weekend begini. Katanya kalau sudah mapan, pengen di masjid aja. Ya. Kena corona Pak. Intinya masjid apa? Zikir toh. Intinya masjid baca Quran, intinya masjid taklim. Ini taklim bentar aja udah gelisah, ya kan? Udah syuruk nih. Ini cara setan nipu nih Pak. Hati-hati. Hati-hati di situ. Ya. Nah, tapi yang belum tahu ya nggak apa-apa. Lebih afdal ngaji apa sholat? Hah? Ngaji. Beneran. Dulu Imam Malik lagi taklim, azan, kan beliau ngajarnya di Masjid Nabawi, azan Pak. Tiba-tiba ada seorang murid langsung dikemas tuh kitab-kitabnya, dimasukin ke kopernya lah kalau gitu sekarang. Lalu Imam Malik nanya, bro, ente mau kemana? Mau sholat sunat tuan guru. Apa kata Imam Malik? Oh gitu ya. Menurut kamu lebih afdol berilmu atau sholat sunat? Apa jawaban dia? Bingung juga dia Pak. Tapi dia pikir-pikir, iya ya, berilmu. Udah, nggak jadi Pak, datar lagi kitabnya. Masih ingat ada dalil hadis bahwa Allah lebih suka kepada orang alim yang tidur daripada orang yang tidak berpengetahuan lagi sholat.
Karena orang yang nggak berpengetahuan sholat, dia merasa dirinya alim, dia merasa dirinya lebih mengerti, dia merasa dirinya suci dengan sholatnya. Coba Pak, kalau semua orang kayak tadi, wah syuruk nih pada sholat semua, saya ngomong sendiri dong. Kan kacau itu. Ini akibat ya, akibat kita nggak bisa melempatkan sesuatu pada tempatnya. Cuma 2 kali seminggu kok, sekarang udah dihapus kok yang pagi-pagi yang lainnya kan. Udahlah ya. 3 lagi. Udah Pak, kalau nggak ada nggak usah ditahan Pak. Jadi Bapak saudara Allah, ini mohon maaf kalau ada yang tersinggung ya. Silakan tersinggung. Kalau ada taklim, siapapun yang taklim, suka nggak suka, nyaman nggak nyaman, duduk aja. Antum dapat berkahnya lebih afdol dari 100 rakaat sholat kita Pak. Dalilnya ada di Sunan Ibnu Majah, hadisnya hasan. Dan Imam Syafi'i mengatakan begitu juga, aku mempelajari 1 bab ilmu lebih aku sukai daripada sholat 100 rakaat. Kalau di hadis Ibnu Majah 1000 rakaat. Itu sebenarnya angka-angka aja. Kalau wali Allah sholat karena dia sholat dengan ilmu, itu lebih afdol dari 1.000.000 rakaat orang awam. Itu kan angka-angka aja. Maksudnya gimana? Kalau orang berilmu yang Allah pandang kolbunya Pak, wah kolbunya mau denger nih. Antum kalau mau denger orang berarti sudah merendahkan kok diri kan? Berarti waduh Allah pandang Pak. Kalau udah nggak mau denger orang, Allah pandang nggak sholat kita? Nggak dipandang sholat kita. Makanya kalau isya itu ya, kita kalau ta'lim ba'da maghrib sampai isya, kita lagi ngaji dia langsung sholat Pak masuk. Dia nggak tahu adabnya. Ini kita kasih tahu adabnya. Kalau kita masuk ke satu masjid, orang lagi taklim, cukup istighfar, salawat, duduk. Istighfar minta ampun, ya Allah saya masuk masjidmu tidak sholat. Kenapa? Ilmumu lagi ditebar. Kita minta izin duduk. Duduk langsung. Itu lebih afdol daripada sholat tahiyatul masjid di 100 masjid. Gitu. Jadi benar Pak, ya. Karena yang Allah pandang selalu kolbu, bukan gerak fisik. Innallah yanzuru ila qulubikum. Allah pandang kolbumu, bukan fisikmu. Dan Allah lebih senang lagi nanti nih. Setelah ini Bapak sholat, wah dapat 2 deh. Udah dapat ilmu, dapat sholatnya. Allah pandang kolbunya, Allah hargai rakaat-rakaatnya. Semoga kita pagi ini diberkahi oleh Allah. Semoga Allah angkat derajat siapapun yang hadir hari ini. Allah pandang